Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih bisa beraktivitas sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rita Saputri dengan NIM 20240101010240. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam akan menuntaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah fikih ibadah. Baik, langsung saja kita akan membahas pelaksanaan sholat jamak dan sholat qashar. Pertama, saya akan membahas pengertian sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak ialah melaksanakan dua sholat wajib dalam satu waktu, seperti melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar di waktu zuhur. Menjamak sholat seperti ini dinamakan jamak takdim, atau melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar di waktu asar dinamakan jamak takhir, dan melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya di waktu maghrib atau melaksanakannya di waktu isya. Yang kedua, sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan tetap membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Dengan demikian, sholat maghrib dan sholat subuh tidak dapat diqashar karena sholat maghrib 3 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat. Pembahasan yang kedua, dasar hukum pelaksanaan sholat jamak dan sholat qashar. Pertama, sholat jamak. Menjamak sholat hukumnya boleh bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau safar, dalam keadaan hujan, sakit, atau memiliki keperluan mendesak yang sulit dihindari. Sholat wajib yang boleh dijamak hanyalah sholat zuhur dengan asar serta maghrib dengan isya. Hal ini didasarkan pada hadis dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat zuhur dan asar serta maghrib dan isya saat dalam perjalanan. Sementara itu, menjamak sholat isya dengan subuh atau asar dengan maghrib tidak diperbolehkan karena tidak ada dalil yang membenarkan hal tersebut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, menjamak sholat 5 waktu dalam satu waktu merupakan perbuatan yang tidak sesuai syariat. Orang yang melakukan hal ini biasanya beranggapan bahwa sholat yang ditinggalkan bisa diqadha kapan saja, padahal anggapan tersebut keliru. Meninggalkan sholat wajib tanpa uzur syar'i seperti haid, nifas, atau dalam kondisi bahaya termasuk dosa besar, dan sholat tersebut tidak bisa diganti atau diqadha di lain waktu. Kedua, sholat qashar. Dasar hukum pelaksanaan sholat qashar terdapat dalam Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma' ulama. Dalam Al-Quran, hal ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 101 yang menyatakan bahwa apabila seseorang bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa jika ia mengqashar atau meringkas sholat. Ayat ini menyatakan bahwa Islam memberikan keringanan kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Meskipun ayat tersebut menyebutkan kondisi takut, para ulama telah sepakat bahwa sholat qashar tetap boleh dilakukan meskipun tidak dalam keadaan takut. Dipertegas dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, para ulama juga telah berijma bahwa pelaksanaan sholat qashar merupakan keringanan yang disyariatkan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, yaitu sekitar 80 hingga 90 km. Dengan demikian, pelaksanaan sholat qashar merupakan bagian dari kemudahan yang diberikan Islam kepada umatnya bagi seseorang yang sedang dalam kondisi bepergian. Bahasan yang ketiga, syarat-syarat diperbolehkannya jamak dan qashar. Yang pertama, sholat jamak. Sholat jamak dapat dilakukan dengan syarat-syarat. Yang pertama, ketika berada di Arafah dan Musdalifah. Para ulama telah sepakat bahwa menjamak takdim antara sholat zuhur dan asar ketika di Arafah dan menjamak takhir antara sholat maghrib dan isya di Musdalifah adalah sunnah.
Syarat yang kedua, ketika dalam perjalanan. Menjamak dua sholat wajib dalam satu waktu dari kedua sholat ini boleh dilakukan dengan syarat jika jarak perjalanan tersebut merupakan perjalanan yang dibolehkan mengqashar. Imam Maliki berkata, seorang musafir atau orang yang sedang bepergian tidak boleh menjamak sholat kecuali jika perjalanannya memberatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak antara sholat zuhur dan asar bila mana beliau berada di tengah perjalanan dan menjamak sholat antara sholat maghrib dan isya. Hadis riwayat Bukhari. Syarat yang ketiga, ketika dalam keadaan hujan. Menurut Imam Syafi'i, boleh menjamak bagi orang yang tidak bepergian namun dalam kondisi terhalang hujan, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Sedangkan menurut Imam Malik, boleh menjamak di waktu malam dan tidak boleh di waktu siang. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi menjamak sholat maghrib dan isya di suatu malam yang hujan lebat, dan Rasulullah pernah menjamak sholat maghrib dan isya serta zuhur dan asar tanpa ada alasan ketakutan atau akan turun hujan. Syarat yang keempat, ketika dalam keadaan sakit atau uzur. Dibolehkan menjamak sholat dikarenakan sakit menurut Imam Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Imam Hambali memperluas dibolehkannya menjamak ini hingga boleh juga bagi seseorang yang sedang berhalangan atau uzur, seperti wanita yang mengeluarkan darah dan bagi wanita yang sedang menyusui bila sukar mencuci kain saat hendak sholat. Dan yang kedua, sholat qashar. Sholat qashar dapat dilakukan dengan syarat-syarat. Yang pertama, berniat untuk safar. Niat safar harus dilakukan di awal perjalanan dan harus berasal dari orang yang bersangkutan, tidak mengikuti orang lain. Dan jarak yang dibolehkan bervariasi menurut ulama. Ada yang menyatakan minimal 1 farsak atau 3 mil hingga perjalanan sehari semalam atau sesuai kondisi fisik dan sosial. Syarat yang kedua, perjalanan yang tidak maksiat. Qashar dapat dilakukan dengan perjalanan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti haji, umroh, atau jihad, atau yang mubah seperti berdagang. Tidak diperbolehkan dengan perjalanan yang bernuansa maksiat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kurangnya mohon dimaafkan, karena kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada benarnya, maka kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.